Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisan nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu jamaah ta'lim ahad, baik yang offline duduk di ta'lim, duduk di majlis, maupun yang online lewat media sosial, lewat Zoom, yang insyaallah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya mau nanya, kemarin saya nanya sama jemaah di Jakarta, Allah itu bersolawat nggak? Allah itu berdoa nggak? Allah berdoa nggak? Allah berdoa nggak? Allah nggak berdoa, Bu. Tapi Allah bersolawat, berarti betapa mulianya Rasulullah. Kata Allah dalam Qurannya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
salikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah salikul wadil amin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bersolawat kepada Rasulullah, kita baca talqin, kita baca tahmid. Tujuannya apa sih? Tauhid. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya ini menjadi amalan soleh buat kita. Kenapa? Ngapalin terus. Pengen saya mah ngapalin terus. Nanti kalau meninggal kan la ilaha illallah, nggak akan bisa itu. Kenapa nggak akan bisanya? Karena yang ucapin amal kita. Bu, ibu ada plastik, ada kresek, ada air minum di botol atau di gelas, kemasan semua ya sekarang. Nih, ada nih. Yang ibu minum apanya? Yang ibu minum apanya? Airnya, dalamnya ya. Ketika ibu sudah minum daunnya, udah minum airnya, gelasnya berguna nggak bu? Gelasnya ibu buang nggak? Dibuang. Kadang kalau dia nggak dibuang, daur ulang. Kenapa daur ulang? Dibikin lagi dibikin lagi gelas yang daur ulang, hasil daur ulang. Tapi kalau kita cuma satu, cuma dua, cuma tiga, dibuang nggak? Dibuang nggak? Manfaat nggak? Manfaat nggak? Manfaatnya sama dengan diri kita. Kenapa sama dengan diri kita? Sama dengan diri kita. Ibu bisa bicara, ibu bisa lihat, bisa angkat tangan, bisa bangun jalan, bangun dari duduk, kemudian ibu berjalan. Itu cuma raganya saja. Kenapa raganya saja? Kata Allah, inna khalaqnal insana min solsolin min hamaim masnun. Kata Allah, kami, ini Allah yang bilang, menciptakan manusia min hamaim masnun, dari tanah liat, tanah kering, tanah bau busuk, hitam legam, tanah tembikar yang dibentuk oleh Allah. Jadi dari tanah pun bukan tanah yang kita jalani sekarang, tanah paling bawah, tanah kering, tanah tembikar, tanah hitam banget. Kita lihat tanah lumpur aja kita jijik ya, apalagi ini lumpur udah hitam, lumpur hitam bau jelek. Min hamaim masnun, min hamaim masnun, dari tanah tembikar, tanah liat, tanah busuk, tanah lumpur yang bau, yang hitam, dibentuk jadi diri kita. Jadi kalau kita udah gak ada nyawanya, maka ketika udah gak ada nyawanya, berguna gak ke tubuh kita? Berguna gak? Kita dudukkan di rumah kita, sayang, Yohanes meninggal, anaknya pada sayang, didudukkan di kursi, berapa lama? Sebulan. Bau gak? Hancur gak? Ini diri kita. Terus bun, yang ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dakhalal jannah. Siapa yang ucapin? Lidah kita, ruh kita,
jasad kita tidak, tapi jiwa kita yang mengucapkan. Maka jasad kita hilang semuanya, ruh kita lah yang masih hidup sampai hari kiamat. Jadi pada minggu lalu kita berbicara, diri kita ini diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan untuk apa? Mau jadi muslimah enggak? Mau jadi mukmin silakan, mau jadi munafik silakan, mau jadi kafir silakan. Mau jadi mukmin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Buat siapa? Orang yang beriman, yang hatinya diisi dengan iman. Orang beriman, wadkhuli jannati, masuk dalam surga. Nah, naumatul arus, masuk dalam surga. Silakan, kata Allah, salamun qaulan mir rabbir. Ucapan yang baik-baik, ucapan yang bagus-bagus di dalam surganya Allah. Beda ketika kita disuruh masuk neraka. Masuk neraka, makannya dari zakum. Zakum itu buah yang sangat pahit, yang buahnya adalah duri. Bukannya duri kecil-kecil, tapi duri gede-gede banget. Yang kita makan, tenggorokan kita hancur, mulut kita hancur, dan selama-lamanya pahit. Tidak bisa kita ucapin apapun lagi gara-gara makan buah syajaratul zakum, buah neraka. Nauzubillah. Kapan itu kita dapatnya? Ini bicara tauhid, bicara akidah. Kapan? Kalau kita udah meninggal dunia. Minggu lalu kita bahas alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dia percaya dengan yang gaib. Berarti alam barzah kita dihisab itu adalah alam gaib. Yakin akan terjadi? Yakin. Karena itu adalah tahu. Alam barzah. Lalu kemudian buat siapa sih? Wa ulaika humul, mereka orang yang beruntung. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, rizki yang kita miliki dimakan oleh ibu-ibu. Dari siapa? Dari Ibu Nur Hikmah. Dari siapa? Dari Ibu Apri. Dari siapa? Dari Ibu Yohani. Kemudian yang lain-lain yang makan rezeki kita, baca Fatihah, baca Bismillah, menyebut nama Allah, baca sholawat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia sholat, makanan itu jadi daging. Maka yang memberikan rezeki tersebut, yang ngasih sedekah itu, karena dimakan makanannya jadi daging, dia pun dapat pahala. Jadi pahala pengen masuk surga, yang kecil-kecil kita kumpulin. Nyebarin YouTube baik-baik, YouTube ngaji, itu adalah pahala. Nyebarin YouTube fitnah orang, kejelekan orang, kemudian kejelekan, keburukan, memfitnah orang di YouTube, disebar-sebarin nama kita, maka itu adalah munkar. Itu namanya membawa sengsara, membawa ke neraka, membawa ke fujur. Apa itu? Maka dia yang nyebarin pun dapat dosa. Itu kehidupan kita, dapat dosa. Kita lihat keluarga kita, mungkin nenek kita udah meninggal, kita ngeliat. Mungkin ayah ibu kita udah meninggal, kita ngeliat. Mungkin kakek kita, adik kita, kakak kita, ipar kita meninggal, kita ngeliat. Kita pun akan ngalamin yang sama. Itu buat siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Siapa sih mereka? Yaitu orang yang beriman dengan apa? Al-Quran. Kan Al-Quran itu dusturul mukminin, undang-undang untuk orang yang beriman. Kalau kita ngaku diri kita beriman, maka kita sholat, kita zakat, kita sedekah, kita berbagi, yang ngajarin Al-Quran, yang menguatkan as-sunnah, al-hadis, Quran. Percaya kita, yu'minuna bima unzila ilaik. Apa itu? Apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Al-Quran. Al-Quran. Kita pegang Al-Quran. Unzila ilaik. Baca Al-Quran. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib, dikumpulin. Pahala itu dikumpulin, jangan blank, Bu. Ibarat kita sekolah, yang pernah merasakan sekolah itu kan kita ngumpulin rapot ya. Rapot itu ada nilainya ya. Ketika nilai kita bagus, bangga nggak kita? Senang nggak kita? Ketika rapot anak kita jelek, apa kata kita? Kamu belajar sih nak, belajar dong yang bagus, belajar dong yang baik, kan mama malu. Iya Pak ya? Nah, kamu belajar dong, kamu belajar nak yang rajin. Karena kalau kamu gak belajar, mama malu, papa malu. Tuh teman kamu belajar siang malam, rajin, ngikut les, ternyata rapotnya bagus. Kamu main melulu sih, main game mulu sih, ya Pak ya? Akhirnya apa? Gak mau belajar, nilainya jelek gak? Apalagi merah semua, marah gak kita? Sama Bu, sama kita juga di akhirat begitu. Nilai kita merah semua. Apa kata kita? Ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau saya hidup lagi di dunia, saya akan berbuat baik dah. Ya laitani kuntu turaba. Kalau saya jadi tanah, kagak bakal disiksa seperti ini. Nyesel ada artinya enggak? Bu, nyesel ada artinya enggak? Ada artinya. Percaya kepada kitab Allah. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Udah kita percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, maka kita pun percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan pada Nabi sebelumnya. Ada berapa kitab yang diturunkan? Apa aja Bu? Ada berapa kitab? 4. Apa aja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Nah 3 kitab ini, Taurat, Zabur, Injil, udah diacak-acak manusia. Kecuali Al-Quran yang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang jaga, kami yang menurunkan az-zikr itu, kami juga yang jaga. Nah dari situ semua, coba yuk kita hitung diri kita. Rata-rata umur kita berapa? Bu, Ibu Mulyani umurnya berapa? Berapa? 56. Bu Mulyani 56 ya? 56. Ibu Mulyani rencananya menikahnya kapan? Wah, umurnya berapa? 40 lebih. Terus Bu Mulyani 56. Ada lagi nggak yang lebih sebut dari Bu Mulyani? Ibu Ram 42 ya?
Ibu Rama 13 tahun umurnya. Katanya Bu Rama, tapi saya pikir paling 60-an. Ibu Ama berapa Bu Ama? 64. Rencananya berapa kapan meninggal? Umur ibu ya, umur ya. Bu, umur itu mau kecil meninggal, mau besar meninggal. Balik ke rumah nangis. Kenapa? Bu dibilangin kapan meninggalnya anak muda. Umur mah Bu, kecil meninggal, gede meninggal. Seperti buah. Buah itu ada yang sampai matang, ada yang tidak sampai. Nah, kalau kita udah meninggal, jangan sampai kita ya laitani qadamtu hayat. Di Quran itu kita nyesel. Bu, nih, dengerin. Kalau udah meninggal Bu, udah meninggal ya. Yang harus Ibu perhatikan ya. Ibu perhatikan. Satu, Ibu punya hutang. Hutang. Dengarin. Ibu punya hutang ke saudara. Kalau saudara mungkin masih gampang ya. Ke teman yang jauh. Ibu punya hutang, nggak dibayar, bukan lupa lagi, nggak dibayar, temannya jauh, nggak ketemu lagi. Bu, sampai hari kiamat itu masih nungguin ngegantung. Ibu puasa, Bu ingat ini, puasa. Ibu haid, nggak puasa. Ibu nipas, apa nipas? Melahirkan, nggak puasa Ramadan. Terus ibu meninggal, maka itu nipas ibu belum dibayar, puasa Ramadan ibu belum dibayar, itu pahalanya ibu ngegantung. Jadi kalau ibu punya utang, ibu punya utang, ibu punya utang ke siapapun, kecil atau besar. Ibunya ibu, keluarganya ibu, suami ibu punya hutang kepada siapapun itu. Ibu masih hidup, suami punya utang, ibu kita punya utang, ibunya masih hidup, maka ahli warisnya ibu wajib membayarkan hutang tersebut. Kenapa begitu? Itu jadi penghalang untuk masuk surga. Ibu punya headnya ibu bukan Ramadan, karena kan kalau head nggak boleh puasa ya. Ibu nipas nggak puasa, sampai sekarang ibu belum penuhin nih. Ibu Ram, dulu gue lahir sebulan nggak puasa, belum dibayar, sekarang mumpung masih hidup bayar. Kenapa? Karena itu penghalang masuk surga. Itu penghalang masuk surga. Kita percaya kepada kitab Allah Al-Quran. Kita percaya kepada kitab yang Zabur, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kita percaya. Isinya kita jalankan pun. Kalau ada Quran sekarang, boleh nggak kita menjalankan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur? Enggak. Kenapa? Karena semuanya sudah dilebur, dikumpulkan dalam Al-Quran, sudah dimodifikasi, sudah diacak-acak. Yang nggak bisa diacak-acak adalah Al-Quran. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Jadi kitab sebelumnya Taurat, Zabur, wa bil akhirati hum yuqinun. Pada hari akhir, pada hari kiamat kita percaya. Bun, kapan Bun datang hari kiamat? Meninggal kita aja udah kiamat. Iya, kita meninggal nggak perlu pakai nungguin kiamat deh.
meninggal aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu Alfiah telah meninggal dunia. Berapa umurnya? 45 tahun. Burhan berapa umurnya? Hampir 70 tahun. Kenapa Bu Alfiah duluan dibanding Burhan? Itulah rahasia Allah. Kiamat gak itu bagi keluarganya? Kiamat. Apakah Bu Al bisa balik lagi? Kalaupun dia balik lagi datang ke rumah, assalamualaikum, yang ada di rumah kabur semua. Ya Pak ya? Kenapa Ibu A jadi didemin? Ya Pak ya? Tuh yang harus kita pelajari. Bu, kan kalau ngaji kita jadi tahu ya Bu ya. Kalau ngaji kita jadi paham. Kalau kita nggak ngaji, nggak akan tahu. Itu Bu. Ulaika ala hudam min rabbi. Ulaika ala hudam min rabbi. Ulaika ala hudam min rabbi. Mereka orang yang ngaji. Kita nih yang ngaji, yang tahu kalau habis hidup itu meninggal, yang tahu udah meninggal itu amal kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tahu kita waktu di dunia banyak beramal baik, yang tahu waktu di dunia kita selalu bersedekah, zakat, puasa, sholat, yang tahu berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ngaji, karena menuntut ilmu. Maka kata Allah, ulaika ala hudam. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka, siapa kita, insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung. Apa sih beruntung? Ngaji, nuntut ilmu, tahu ilmunya, tahu ngajinya, tahu diamalkannya, tahu setelah meninggal itu harus bertanggung jawab semua pekerjaan kita. Kita adalah termasuk hamba Allah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Itu Bu. Alhamdulillah. Kita duduk di sini sambil ngantuk-ngantuk, sambil selonjoran, sambil kelep-kelepan matanya. Aduh, Bu, kalau kita lagi sholat Bu, sholat subuh, sholat subuh. Ibu sholat subuh sambil ngantuk nih. Rajin ya Bu ya. Bu, coba belajar. Ibu-ibu kan masih pada muda nih. Kalau kita nggak bisa apa-apa, kita belajar yuk. Belajarnya apa? Belajar bangun jam 3 atau setengah 4. Belajar ya Bu ya, ini belajar. Ibu Atika, Ibu Yohanis, Ibu Dewi, belajar. Apa yang belajar? Bangunnya setengah 4, syukur jam 3. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangun. Belajar. Pokoknya kalau orang yang suka ngaji mah belajar dan pinter. Ngapain? Bangun setengah 4. Paksakan. Bu ngantuk banget ya. Iya. Paksakan. Allahumma paksakan. Jangan kalah sama Erjan aja mau bobo, baca doa dulu. Kita baca doa. Apa baca doanya? Sekarang mah sambil baca doa alarm kita nyalain. Bangun. Kapan bangunnya? Jam 3 atau setengah 4. Kalau kita bangunnya jam 2 boleh gak Bu? Boleh. Bangun jam 2, tahajud jam 3 malam lagi, boleh. Tapi jangan kesiangan subuhnya. Biasanya kalau begitu tak bablas. Nah supaya nggak bablas, bangun setengah 4. Udah setengah 4 kamar mandi. Kalau pipis. Kalau nggak pipis juga nggak pipis. Bun, emang boleh kalau kita wudhu nggak pipis? Boleh. Bun, emang kita kalau nggak wudhu, kalau mau wudhu nggak pipis dulu boleh. Yang penting jangan kotor.
Biasanya kalau perempuan muda mah, perempuan yang masih subur itu kadang-kadang nggak kotor, kadang-kadang kotor, keluar bazi, keluar haid, masih pleng gitu ya. Kalau udah kayak Ibu Mulyani, kayak Ibu Ram, kayak Ibu Aam, udah nggak ada plek-pleknya, masih ada. Jadi Bu bangun. Tapi kalau kan saya habis tunggu sama suami merem, kagak mandi dulu. Dah dengerin nih yang masih suci masih suci, nggak berhubungan dengan suami, apalagi pengantin baru ya, pengantin baru nguplek aja enggak, yang hubungan sama suami mandi udah mandi keramas, mandi junub namanya, sengampat wudhu. Bagi yang pipis langsung berwudhu, yang gak pipis pun setelah selesai berwudhu, mandi junub selesai berwudhu, habis wudhu ngapain? Sholat tahajud bun. Sholat tahajud itu sholat apa sih? Ya tahajud. Udah tahajud 2 rakaat, sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, banyak sholat. Sampai kapan? Sampai datang waktu subuh. Nah, kalau kayak gitu kan mama suka masak air ya. Tujuannya apa? Supaya jangan kesiangan. Karena kalau bangunnya jam 2 sampai jam 3 dia sholat malam lagi, pas itu bangunnya jam 7 ya, atau jam 6. Tapi kalau setengah 4 masak air dulu, atau setengah 4 bangun sampai setengah 5 masak air subuh, atau sholatnya disajadah sampai subuh. Sholat disajadah sampai subuh, Bu Yohanin sholat tahajud. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Terus sampai akhir. Sholat taubat, sholat hajat, kan kebutuhan kita banyak ya. Sholat witir, lanjut sholat subuh. Pada saat itu Allah turun ke langit dunia. Kita minta berdoa kepada Allah. Ingetin, kalau mau berdoa kepada Allah, salawat dulu kepada Rasulullah. Salawat dulu. Itu malam subuh datang, Allahu Akbar, suara azan. Ibu udah siap sholat. Insyaallah hidup ibu berkah, hidup bapak berkah, nggak pusing terus, nggak susah terus. Maunya kan begitu hidup ya. Itu sampai di situ kajian kita ada yang mau ditanyakan, maka silakan. Nanya. Saya udah bilangin, ayo yang mau nanya silakan. Ayo nanya apa Bu? Maka Bu, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya juga. Jadi ini mengenai sholat tahajud. Kalau sholat tahajud itu kan diwajibkan membaca surahnya Al-Quran ya Bu. Al-Quran maksudnya Al-Quran bukan surah kecil gitu kan. Nah, jadi yang hikmah sering jalanin itu kalau sholat tahajud kan bacanya Al-Quran. Namun pas di pertengahan pembacaan itu nggak hafal gitu. Jadi nggak apa-apa ya, semampunya kita aja. Bu, begitu Bunda. Tahajud itu bukannya wajib. Tahajud itu sunnah. Tahajud sunnah, tapi sangat dianjurkan. Baca surat, nggak mesti surat Al-Quran. Maksudnya bukan maksud bui kuadrat juga aman. Nggak mesti juga.
Di juz amma juga banyak loh surat panjang-panjang. Amma yatasaalun, itu 40 ayat loh. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu juga panjang. Was-samaa'i wat-thariq, itu juga panjang. Wal fajri wal layalin 'ashr, itu juga panjang. Jadi boleh sepotong, nanti dilanjutkan ayat keduanya. Nah, daripada ayat tengah-tengah Al-Quran gak hafal, juz amma juga banyak surat panjang-panjangnya. Daripada acak-acakan baca ayat Al-Quran, keren bacanya surat Al-Kahfi, tapinya malah. Nah, jadi boleh kalau memang hafal, Abdul boleh. Tapi kalau nggak hafal, banyak ayat-ayat juz amma juga yang panjang-panjang. Bu, ketika kita witir itu 3 rakaat. Mana pada umumnya witir itu kuliah, kalau binas. Iya, boleh. Jadi semuanya Al-Quran 5. Jadi kalau 5 nggak hafal, hafalnya adalah juz amma tapi yang panjang maka. Sholat tahajud itu sunnah tapi dianjurkan, amat sangat dianjurkan. Nafilah sebagai amal ibadah tambah. Jadi kalau orang yang bisa rutin dawam tahajud itu sangat istimewa. Sangat istimewa, belajar ya. Belajar. Jangan lama. Oke ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Ala dini wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Amin. Allahumma fa'al ya karim. Allahumma bi'akil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya'tiyal bir wa yarham wa yadam bala ya Allah wa yadam bala ya Rahman wa yadam bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa shurna bil iman wa adkhilna al-jannata mal iman. Allahumma sabbitna mal iman wa akhrijna min ad-dunya mal iman wa khatim lana min al-jinni mal iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah, syarri dunya syarril akhirah. Ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.